Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Putri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen Keuangan Syariah kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang perekonomian pada masa Nabi Muhammad SAW. Pemikiran ekonomi Islam muncul bersamaan dengan diturunkannya Al-Quran dan masa kehidupan Rasulullah pada akhir abad 6 Masehi hingga awal abad 7 Masehi. Pelaksanaan sistem ekonomi Islam telah ada dan dilaksanakan oleh Rasulullah sebagai seorang Rasul tauladan bagi umat Muslim. Bahkan bangsa Arab telah terkenal sebagai bangsa pedagang sebelum periode Rasulullah. Istilah ekonomi syariah dalam wacana pemikiran ekonomi Islam kontemporer kerap diidentifikasi dengan sebagai sebutan yang berbeda. Ada yang menyebutnya dengan istilah ekonomi Islam, ekonomi ilahiyah, atau ekonomi Qur'ani. Bahkan ada pula yang menyebutnya ekonomi rahmatan lil alamin. Perbedaan istilah ini sekaligus menunjukkan bahwa istilah ekonomi Islam bukanlah nama baku dan terminologi Islam. Ekonomi Islam pada masa Nabi Muhammad SAW dimulai ketika berhijrah dari kota Mekah ke kota Yasrib. Di kota yang bertanah subur ini, Rasulullah disambut dengan hangat serta diangkat sebagai pemimpin penduduk kota Yasrib. Sejak saat itu, kota Yasrib berubah menjadi kota Madinah. Pada masa pemerintahannya, Rasulullah menerapkan jizyah, yakni pajak yang dibebankan kepada orang-orang non-muslim, khususnya ahli kitab, sebagai jaminan perlindungan jiwa, harta milik, kebebasan menjalankan ibadah, serta pengecualian dari wajib militer. Besarnya jizyah adalah 1 dinar per tahun untuk setiap laki-laki dewasa yang mampu membayarnya. Perempuan, anak-anak, pengemis, dan penderita penyakit dibebaskan dari beban ini. Pembayaran jizyah ini tidak harus berupa uang tunai, tetapi juga bisa berupa berbagai barang lainnya. Selain jizyah, Rasulullah juga menerapkan sumber pendapatan negara yang terpenting dengan sistem kharaj, yakni pajak tanah yang dipungut dari kaum non-muslim. Tanah tersebut diambil alih oleh kaum muslimin dan pemiliknya diberi hak untuk mengolah tanah tersebut dengan status penyewa dan bersedia memberikan sebagian hasil produksinya kepada negara. Di samping itu, umat Islam dan bukan hanya non-muslim yang dikenakan pajak, umat Islam pun dikenakan pajak yang sama dengan kharaj, yakni usur dari hasil pertanian dan buah-buahan. Sumber pendapatan negara selain jizyah dan kharaj adalah sistem usur, sebuah jenis pajak yang telah berlangsung pada masa Arab Jahiliyah yang diadopsi oleh Rasulullah sebagai bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang dan dibayar hanya sekali dalam setahun, serta berlaku hanya terhadap barang-barang yang bernilai lebih dari 200 dirham. Tingkat bea yang dikenakan pada para pedagang non-muslim yang dilindungi adalah sebesar 5%, sedangkan pedagang muslim sebesar 2,5%. Di antara sumber-sumber pendapatan negara, pada masa pemerintahan Rasulullah, zakat dan usur merupakan 2 pendapatan yang paling utama dan penting. Selain sumber-sumber pendapatan tersebut, terdapat beberapa sumber yang lain yang bersifat tambahan atau sekunder. Sumber pendapatan sekunder tersebut bisa didapatkan melalui uang tebusan para tawanan perang, pinjaman-pinjaman, harta karun, amwal fadilah, yakni harta yang berasal dari harta benda kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris, atau harta seseorang muslim yang murtad dan pergi meninggalkan negaranya. Wakaf juga merupakan pendapatan sekunder. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.